Saya mengakui kegagalan pertama saya di dalam mengelola Pilpres. Oke. Kegagalan pertama. Jadi ini yang pertama saya gagal. Artinya yang dicapai ini tidak sesuai dengan keilmuan dan tidak sesuai dengan empirisnya. Apa yang terjadi di MK buat saya itu kan urusan MK. Kita komunikasi politik dengan partai politik di Bali Tetap jalan. Oke. Kalau dibilang one man show udah pasti enggak. Pak Koster, pada saat Pilpres dan Pileg itu Pak Koster punya target, punya analisis dan terbukti gagal. Iya. Ya. Bagaimana nanti untuk Pilkada nih, seperti yang Pak Koster paparkan tadi itu? Jadi begini, saya ikut event politik sejak tahun 2004. Oke. Ya, begitu saya di DPR 2004. Nangani Pilpres, nangani pemilu legislatif, nangani Pilkada. Udah sekian kali ini pengalamannya. Bahkan saya menjadi penyusun strategi pemenangan untuk setiap Pilpres dan Pilkada, termasuk pemilu legislatif. Kalau Pilpres saya secara langsung menjadi ketua tim pemenangan adalah tahun 2014-2019. Oke. Ya. Itu waktu pemenangan saya. Sebelumnya saya menyusun strategi pemenangan Pilkada serentak. Dari pengalaman itu, Pilpres dan Pilkada sebelum-sebelumnya yang di luar 2024 ini, saya ini orang statistik, orang matematis. Pengajar metode research. Jadi sebelumnya saya tidak pernah mengalami kegagalan begini. Ya, selalu sesuai dengan rencana. Ya, nggak meleset-meleset jauh. Ya, target sekian dapat sekian, target sekian dapat, nggak nyampe beda 10%, nggak nyampe. Ya, paling tinggi 7%. Dulu Pilgub saya target 60, dapatnya 57,68%. Oke. Ya, kabupaten kotanya juga begitu. Pilpresnya 2014-2019 juga begitu. Pilkada sebelumnya nggak pernah meleset begitu. Saya selalu hitung secara matematis. Bahwa hari ini, apa yang kemarin? Yang kemarin ini menurut saya secara ilmu pengetahuan dan secara empiris nggak cocok. Saya pertama kali ini saya mengakui kegagalan pertama saya di dalam mengelola Pilpres. Oke. Kegagalan pertama. Jadi ini yang pertama saya gagal. Artinya yang dicapai ini tidak sesuai dengan keilmuan dan tidak sesuai dengan empirisnya. Oke. Tapi itu yang terjadi. Ya sudah. Sekarang kan ada proses di MK segala macam politik. Jadi itu kita serahkan situ. Di sini kan sudah clear. sudah selesai udah itu. Nah tentu saja kita berharap dan menurut saya juga peta dan fenomena Pilpres dengan Pilkada beda. Oke. Ya, variannya jauh lebih banyak di daerah-daerah dan yang kemudian juga figurnya berbeda-beda satu sama lain yang tidak bisa dibuat pola yang sama antara daerah satu dengan daerah yang lain. Oke, kita dapat poin itu. Nah, tadi Bapak kan nyinggung, Pak Koster kan nyinggung MK ya. Yang artinya dalam hal ini PDI Perjuangan masih berjuang untuk di Mahkamah Konstitusi. Pada saat sidang itu, kan tentunya nyenggol-nyenggol pihak lain nih, termasuk tentunya mungkin partai-partai yang lain, ya kan? Nah, di sisi lain, ada kebutuhan, misalnya di daerah, termasuk di Bali, untuk pilkada ini, kan harus menggandeng pihak-pihak lain yang dalam hal ini, hari ini misalnya lagi ribut di MK. Apa enggak gini nanti tuh Pak? Kontradiktif? Sepengetahuan saya enggak. Oke. Ya,
Pilpres ya sudah, Pilpres sudah lewat. Pilkada ya pilkada. Karena ini momentum berbeda, dilaksanakan pada situasi yang berbeda dengan kondisi yang berbeda-beda dan kepentingan kedepannya juga berbeda-beda. Itu suatu partai politik pasti memikirkan masa depan politik partainya. Itu yang dia pikirkan. Ya. Apa terjadi hari ini belum tentu menjamin besok. Iya, besok seperti ya. itu ya. Itu maksudnya. Nah, dan apa yang terjadi di MK buat saya itu kan urusan MK. Kita komunikasi politik dengan partai politik di Bali Tetap jalan. Oke. jalan. Dan tidak ada masalah. Semua kita menghormati proses yang ada di MK. Udah itu aja. Oke, kita dapat poin itu Pak Koster. Nah, sekarang balik lagi Pak Koster dengan PDI Perjuangan. Kami mendapat banyak cerita mungkin dari eksternal dan internal. Pak Koster itu orangnya galak di ya. PDIP. Ya. Dan dikenal agak susah mendengar pendapat orang, ya mungkin dalam bahasa singkatnya one man show. Nah, gimana Pak Koster mengklarifikasi itu? Kalau dibilang one man show udah pasti enggak. Kenapa kok bisa bilang enggak tuh? Karena apa yang saya menjadi gubernur, apa yang saya rancang menjadi kebijakan dan program itu saya diskusi dengan kelompok ahli. Oke. Itu puluhan kelompok ahli yang saya diskusi sampai malam, sampai jam 1 sampai jam 2 baru saya putuskan. Begitu sudah matang dia saya putuskan, dinas harus laksanakan komando ya perintah instruksi gitu, tidak lagi diskusi. Kalau ada diskusi adalah tataran pelaksanaan di lapangannya bagaimana, kebijakannya nggak bisa ditawar lagi. Dan itu adalah sesuatu yang memang kita kaji sudah secara komprehensif bersama tim. Bukan saya one man show. One man show-nya kan one karena memang gubernurnya one. Kan cuma satu gubernurnya. Itu kan gubernur yang melaksanakan, memimpin kebijakannya kan gitu. Tapi proses kebijakan itu dibangun secara bersama-sama oleh ahlinya. Gitu. Bahkan kepala dinas pun kalau terkait dia saya ajak dia. Itu nggak ada one man show ya. Nah, tapi gerakan tertentu untuk melakukan percepatan, pencapaian target, peningkatan kinerja harus saya lakukan, harus saya keras, harus saya galak, harus saya berani, harus saya tegas. Sebab kalau suatu kebijakan yang bagus, apalagi sudah ada regulasinya dalam bentuk perda atau pergub, tidak dijalankan dengan kepemimpinan yang berani, tegas, jelas, tidak akan efektif dia. Ya, artinya apa? Akan kembali kepada business as usual. Ya segitu-segitu aja lagi. Itu galaknya Pak Koster itu alamiah atau karena tuntutan? Galaknya itu, saya ini kan guru. Saya kan guru. Karakter guru saya nggak pernah lepas. Karena saya guru, saya dosen. Ya, karakter guru itu adalah satu, selalu menuntut agar muridnya rajin belajar. Nah, udah itu rajin belajar. Kalau dia pemalas supaya dibimbing dia, supaya dimarahin dia, supaya rajin belajar. Rajin belajar dia diharapkan supaya nilai raportnya bagus, kan gitu dia. Nah, ini kan ada murid yang rajin, ada yang setengah rajin, ada yang pemalas. Nah, parah pertama adalah yang pemalas ini udah dikasih tahu baik-baik supaya rajin, nggak juga mau rajin, ya dimarahin supaya rajin kan gitu. Berarti tuntutan dong. Ya, kebutuhan ya, untuk mencapai itu. Kecuali kita biarkan dia menjadi anak yang bodoh, kan nggak baik jadi guru begitu. Kedua, sudah rajin belajar nilainya nggak bagus juga. Ya. Atau kalau orang yang sebenarnya pintar tapi dia kurang teratur cara bekerjanya, kinerjanya kurang bagus. Apa artinya? Kalau anak murid raportnya tidak bagus, kalau nilainya tidak bagus, ya pasti saya marah. Kamu bagaimana kok matematikanya dapat 5? Tapi impresi galak itu kan dalam konteks politik elektoral kan kurang bagus. Pak Prabowo 2 kali gagal karena kelihatan galak. Oh ya, beda-beda. Nah, ini kan galaknya bukan galak sembarang. Galaknya kepada murid supaya muridnya
jadi baik. Pak Prabowo-nya sembarang. Supaya muridnya dari malas jadi rajin, dari nilainya jelek jadi nilainya bagus. Begitu juga yang saya terapkan di jajaran pemerintahan daerah provinsi, kepala dinas, kepala badan, kepala biro, semua saya gituin. Ini targetnya, begini cara melaksanakannya, matriknya sudah ada, tinggal mengikuti. Nah, target harus sekian, kecepatan sekian. Lah kalau nggak tercapai ya pasti saya marah. Nah itu di pemerintahan. Nah, di di internal nih. partai begitu juga. Begitu saya ketua DPD, saya kan menyaksikan situasi yang sebelum saya ketua DPD. Partai kan tidak terkelola secara dengan manajemen yang baik, ya. Tidak terkelola dengan bagus kadernya, kemudian juga cara kerja partainya. Begitu saya jadi ketua partai, saya rombak ini. Ya. Semua harus berbasis aturan, berbasis pada data, dengan peta, kemudian cara memaparkannya itu profesional, saintifik, dan menjadi kader yang baik sesuai dengan aturan partai. Itu yang saya jalankan. Itu saya 2015 menjadi ketua DPD, tahun pertama, tahun kedua saya main keras. Iya, main keras. Nggak peduli saya. Bagaimana agar murid itu dari malas jadi rajin, dari nilainya jelek supaya jadi nilai bagus. Itu yang saya lakukan di partai. Dan setelah 2 tahun saya memimpin partai, partainya jadi bagus. Apa itu kata bagus tuh klaim atau ada ukurannya? Ada ukurannya. Ukurannya apa tuh? Ukurannya apa? Dari misalnya ketua DPC. Saya suruh paparan. Dulu asal ngomong. Setelah saya bimbing, kamu harus paparan gunakan PowerPoint, color, datanya jelas, cara memaparkannya begini, gunakan PowerPoint segala macam. Bagus. Kalau bikin acara, dekorasi yang bagus, yang hadir banyak, kelola acara dengan baik. Sekarang bikin acaranya tuh bagus. Sampai sekarang tuh udah menjadi SOP sendiri. Begitu saya perintah sekarang ini di DPD, DPC, bikin acara begini, misalnya mixologi anak Bali, barista kopi Bali, lomba penggunaan busana adat Bali, lomba penulisan aksara Bali. Wah, tanpa saya ngomong banyak, hasilnya bagus. Manajemennya udah bagus, tertib, SOP-nya udah paham. Nggak perlu saya marah-marah. Marah saya itu dulu waktu 2 tahun ketua DPD. Sekarang saya udah nggak pernah marah lagi di partai. Ya. Bener nih udah jarang marah nih ya. Udah tanya ini. Nanti kalau saya ketemu bukti nanti saya marah lagi. Kecuali nakal dia baru saya marahin. Ya, sekarang saya tuh happy. Apa artinya? Saya merintah sekali saja sudah running dengan baik. Saya bahagia. Karena sistem sudah jalan ya? Sistem sudah jalan. Okay. Saya puas sekali. Selama saya gubernur, kan saya merangkap ketua DPD. Karena kesibukan saya sebagai gubernur, maka saya kan mengurangi aktivitas di partai. Karena nggak bisa setiap hari. Tapi saya punya tim yang bagus, yang bekerja dengan baik. Yang ternyata saya sekali memberikan arahan, itu runningnya bagus banget dan melebihi target pencapaiannya. Gimana saya nggak bahagia? Saya ketawa-ketawa. Saya mangkel itu naik hitam langsung kalau melihat sesuatu nggak beres. Langsung udah marah dah. Tapi kalau udah baik-baik saja, ya enak ada, nggak saya marah-marahin lagi. Oh, berarti hari ini sudah bagus, berarti pakai jalan putih dari tadi Bapak ketawa-ketawa. Kalau di partai udah bagus ya? Kalau partai udah bagus banget, udah keren dah. Iya, keren banget. Iya. Kita dapat poin itu Pak. Iya. Silakan dulu Pak. Kita masih ada stok nih Pak, ada isu-isu yang kita perlu klarifikasi nih sama Pak Oster nih. Si running ya. Oke. Pak, kalau PDIP misalnya berkoalisi dengan Gerindra, itu kan patut kemungkinan pilgubnya hanya satu paslon dengan kekuatan yang ada nih. Kita hitung-hitungan kursi nih maksudnya. Dan kalau ada paslon itu kan kemungkinan Pak Koster. Nah, di sisi lain paslon lawan kolom kosong itu ada pihak mengatakan itu tidak demokratis. Jika situ, menurut Bapak sendiri ya Pak Koster, menurut Anda sebenarnya kolom kosong itu kayak apa sih? Pak Koster kan akademisi nih, pegiat demokrasi juga, ya kan? Gimana tuh? Semuanya merupakan bagian daripada dinamika demokrasi, ya kan? Kalau yang
mengusung partai-partainya itu mengusung calon yang sama, partai itu kan juga mencerminkan wadah daripada demokrasi itu sendiri. Kalau memang partai itu mengusung calon yang sama, tunggal, ya itu kan demokrasi juga. Ya. Tapi kan tidak ada kontrol nih Pak nanti Pak. Bukan kontrol itu kan tidak dijalankan oleh pasangan calon. Kontrol itu dijalankan oleh fungsi legislasinya di DPRD. Apa Bapak sebenarnya ingin mengatakan di koalisi di Pilgub atau di Pilkada itu di Kabupaten Kota, tapi mereka tetap dibiarkan kritis di parlemen gitu? Tetap nggak ada masalah. Kemarin 5 tahun saya gubernur itu walaupun PD Perjuangan mayoritas di DPRD Bali 60%, kan nuansa diskusi kebijakannya di DPD ketika membahas Perda, APBD itu kan sangat bagus. Demokrasinya kan berjalan dengan baik di situ, tidak ada orang yang diam segala macam. Jadi berjalan kebijakannya dilahirkan bersama-sama, diputuskan bersama-sama di sana. Itu kan bagus. Jadi demokrasi itu tidak saja di wadah eksekutif, yang utama saya justru di wadah legislatif. Apa enggak berbahaya tuh? Nanti masyarakat misalnya, waduh ini partainya semua diborong, nanti menyalurkan aspirasi masyarakat kan bisa mengkritisi. Kalau ada kebijakan yang tidak bagus, tidak bermanfaat bagi masyarakat, atau bahkan lebih celaka lagi merugikan Bali, itu kita berharap masyarakat mengkritisi. Dan asumsi kalau saya, pasti saya dengar itu. Nggak mungkin lah saya akan melakukan kebijakan yang membahayakan Bali, mengancam masa depan Bali, mengancam masa depan anak-anak muda kita. Enggak. Saya justru sedang men-setting dengan haluan pembangunan Bali 100 tahun itu, sedang mendesain masa depan anak-anak muda kita di Bali ini. Saya sempat diskusi dengan salah satu kader PDIP dan mengatakan bahwa Pak Jokowi di periode pertama bagus, di periode kedua kurang bagus, justru karena Pak Jokowi di periode kedua itu koalisinya terlalu gemuk. Balik lagi ke pertanyaan awal, sikap Anda itu sebenarnya ngelihat itu apakah tidak akan terjadi hal yang serupa, kekhawatiran yang serupa? Karena koalisinya gede, jadi cenderung sama gue. Katakanlah misalnya siapa pemenang itu. Kan begini, kepemimpinan itu kan harus dijalankan dengan prinsip-prinsip yang berbasis nilai-nilai, ya, ideologis, kemudian juga kultural, dan bahkan juga kemanusiaan, yang sejalan dengan untungnya alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali yang berbasis pada adat istiadat tradisi seni kearifan lokal kita di Bali. Menurut saya itu, ya. Nah, dalam konteks itu, ke depan kebijakannya, justru saya berharap kalangan kampus akan mengkritisi, mengkajinya, kemudian masyarakat juga yang punya kepedulian, punya perhatian juga akan merespon, dan tidak hanya merespon, tapi mari kita bangun Bali ini dengan cara bersama-sama bergotong royong agar apa yang kita cita-citakan itu berjalan dengan baik dan memberi manfaat untuk masyarakat Bali. Saya misalnya soal infrastruktur harus kita lakukan pembangunannya, kemudian juga masalah persampahan yang nggak beres-beres, kemacetan yang nggak beres-beres, itu ke depan harus kita kerjakan secara bersama-sama, tidak saja oleh pemerintah tapi oleh semua komponen masyarakat. Termasuk dalam ini membangun jaringan pertemanan koalisi tadi ya. Iya. Oke. Saya kira semua kepentingan di situ, partai politik berkepentingan, masyarakat juga berkepentingan. Misalnya bagaimana agar sampah di Bali ini terkelola dengan baik, kan menjadi keluhan, kan malu kita. Bali menjadi destinasi wisata utama dunia yang perlu bersih, yang perlu nyaman, perlu aman, perlu transportasi yang bagus, perlu keindahan. Itu belum didapat di Bali, tapi orang masih cinta Bali. Masa hal-hal ini nggak kita beresin? Kalau ini terus berjalan ke depan, berarti kita ini keterlaluan namanya. Berarti kita tidak menghormati wisatawan yang sudah berkontribusi terhadap perekonomian Bali. Oke, kita dapat poin itu. Kita masih punya stok 2 nih, yang sensitif lah ya. Melihat peta hari ini, lantas juga bagaimana di nasional hak angket masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Kalau Pak Koster sendiri ngelihat
kemungkinan untuk koalisi gede itu ada nggak sih di Bali? PDIP-nya nih untuk di pilkadanya itu, koalisi itu. Tentu kita membuka ruang untuk berkolaborasi, ya. Baik di Pilgub maupun juga Di daerah ya, di kabupaten kota kita akan membuka ruang untuk komunikasi, di mana kita bareng, di mana kita nggak bisa bareng. Kan beda-beda soal situasinya. Dari hasil pemilunya kan sudah tercermin, sudah kekuatan partainya itu udah kelihatan gitu. Mudah-mudahan jalan dengan baik semua. Oke, satu pertanyaan lagi, Ya. Pak Oser. Kemenangan Prabowo Gibran dalam koalisi Indonesia Maju itu yang terlihat kan karena ada unsur kemudaannya Gibran nih, ya kan? Ya ada yang senior Pak Prabowo, ada Gibran di sisi lain yang mewakili atau dianggap representasi generasi Z, generasi milenial dan sebagainya. Ya. Konteks untuk Pilgub Bali, khusus Pilgub Bali di mana Pak Oster nanti akan menjadi salah satu kandidat. Anda ini kan termasuk politisi senior nih, untuk tidak mengatakan berusia lanjut ya. Ada trik khusus nggak sih atau treatment khusus ketika harus menghadapi situasi di mana kemudaan itu seakan-akan menjadi tuntutan? Iya, iya. Jadi begini, saya sudah mempelajari juga demografi pemilih di Bali. Itu memang 54% itu ada generasi milenial dan Gen Z itu. Jadi ini segmen pemilih yang baru, yang memang juga berbeda dengan Pilgub 2018. Ya. Jadi segmen pemilihnya sudah ada yang berubah. Nah, saya sedang memetakan bagaimana pola komunikasi dan juga program yang bisa menjangkau para generasi milenial dan Gen Z ini gitu. Kan cara mengakomodir apa yang menjadi harapan, apa yang dibutuhkan oleh generasi milenial dan Gen Z ini kan tidak serta-merta harus pemimpin yang muda. Oke. Ya, pemimpin yang muda kalau dia berpikirnya kedaluarsa juga nggak baik gitu. Kan bisa juga yang pemimpin yang katakanlah saya umurnya 62 tahun sekarang, kita bisa memotret, bisa menjangkau, bisa mewadahi, bisa menggerakkan dengan kebijakan dan program apa yang menjadi aspirasi, harapan dan kebutuhan generasi milenial dan Gen Z. Itu kan bisa. Dan saya sudah memetakan itu. Oke, kita dapat poin itu, tapi ternyata masih ada satu lagi deh Pak, satu lagi, dan ini pertanyaan sensitif terkait ketika Anda sebagai gubernur. Situasi hari ini Bali itu defisit loh Pak, dan itu zaman Pak Koster loh jadi gubernur. Pak Koster waktu itu seingat saya berdasarkan data bulan Juni kalau tidak salah itu Juni atau Juli mengklaim bahwa Bali ini tidak akan ada defisit. Faktanya APBD-nya defisit, dan itu kan ada dinamika, termasuk kemarin kami dengar ada dinamika di DPRD terkait dengan karena situasi defisit kesulitan untuk pembagian hibah bansos yang difasilitasi. Ya. Saya minta klarifikasi Pak Koster hari ini. Jadi begini, ini saya perlu menyampaikan ya, yang namanya defisit itu selalu ada desain di APBD. Oke. Iya, karena ada ketidakseimbangan antara pendapatan dengan belanja. APBD itu kan anggaran pendapatan dan belanja. Ya. Dapat dulu baru belanja. Nah, defisit itu selalu ada. Saya pengalaman di Badan Anggaran. Iya. Defisit itu selalu ada, dan selalu juga ada skema untuk mengatasi defisit. Oke. Ya. Itu yang saya terapkan di Bali menjadi gubernur. Ya. Saya menerapkan itu selama ini nggak pernah gagal. Bahkan waktu pandemi pun di masa sulit, pendapatan tidak sesuai target, defisit bisa diatasi. Oke. Pada akhirnya defisit bisa diatasi.
Karena itu kita ikuti terus di semester pertama sampai bulan Juni. Kemudian maju ke bulan Juli, Agustus, September, Oktober, sampai mendekati Desember. Bagaimana perkembangan pencapaian pendapatan dan bagaimana perkembangan untuk membelanjakan apa yang sudah diprogramkan dalam APBD. Ini dikontrol terus. Ya, setiap saat dikontrol dia, berapa dapatnya, berapa kemampuannya, berapa yang harus dibelanjakan. Nah, kan gitu. Oke. Nah, ketika pada suatu titik harus memutuskan pendapatan itu tidak imbang dengan belanjanya lebih besar daripada pendapatannya. Kalau itu direalisasikan semua, ingat bahwa APBD itu baik pendapatannya maupun belanjanya semuanya itu asumsi. Oke. Nah, itu proyeksi. Pendapatan bisa tercapai target, melebihi target, atau bahkan tidak mencapai target. Kalau belanja, jarang yang bisa terrealisir 100%, apalagi jatuh 100%, nggak ada. Ya, belanja itu selalu empirisnya nggak pernah mencapai 95%, tertinggi 92%. Oke. Ya. Selama Bapak jadi Iya. Oke. Dan sebelumnya, saya di Badan Anggaran DPR itu nggak pernah mencapai 90% belanjanya. Maka kita langsung progres. Dan belanja itu baru naik itu setelah April. Di Januari sampai April itu landai. Nah, setelah April baru. Pola itu terjadi juga di Bali. Dan saya mempercepat realisasinya. Pola itu saya jalankan. Nah, ketika pendapatan tidak berimbang dengan belanjanya, maka skemanya adalah satu, alamiah ini ya. Belanja itu katakanlah waktu 2023 ya. Kalau nggak salah belanja 7,9 T. Ya, 7,9 T. Kalau dia realisasinya 90%, tujuan ya. berarti 10% dari 9,7 itu sudah 790 miliar, itu tidak akan terbelanjakan. Berarti apa artinya dia? Belanja itu efektif hanya 7. Ya. Hanya 7. Sekarang berapa pendapatannya? Mendekati 7 apa enggak? Kan gitu ya. Ada berapa dia? Apakah 6? Apakah 6,5? Kan begitu. Ya. Kalau dia tidak bisa di-endorse pendapatannya, maka belanja dievaluasi. Apa skema untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja, khususnya melalui belanjanya ini, adalah satu, tidak melaksanakan program yang tidak prioritas. Yang rutin-rutin, rapat-rapat, perjalanan, konsumsi, makan, minum, segala macam. Yang tidak perlu itu dipotong, di-refocusing. Itu saya lakukan itu. Yang kedua, kebijakan atau program yang bisa ditunda dia. Yang ketiga adalah yang sifatnya kontraktual, nggak bisa ditunda, revisi perjanjian, tunda bayar. Ini 3 skema ini saya terapkan selama mengelola APBD pada masa pandemi tahun 2020, 2021, 2022. Ada yang kita lakukan efisiensi, mengurangi program yang non prioritas, tidak prioritas. Itu sudah mengurangi anggaran banyak. Yang kedua adalah menunda program yang tidak prioritas, yang nggak usah dilaksanakan, ya tunda aja. Ya. Tapi ini faktanya misalnya gini, tunda dulu, ya misalnya bangun sekolah, ya tunda dulu, karena uangnya nggak ada. Itu. Atau yang ketiga itu jalan programnya, tapi kontraknya diperbaiki, nggak bisa dibayar tahun ini, tahun depannya dibayar. Boleh, selalu solutif, nggak pernah ada masalah. Tapi skema itu harus ditempuh. Tapi buktinya hari ini kemarin kami dapat diskusi dengan di DPRD itu, bahwa jika situasi ini misalnya tetap ada pembagian hibah yang difasilitasi, itu akan memperpanjang defisit itu sendiri. Loh, enggak dong. Harus
itu defisit 1,9 9 triliun. Itu kan tahun berjalan 2023. Kan sekarang di adjustment kembali dong, evaluasi lagi dong, supaya dia menjadi tidak 1,9, gitu kan? Bisakah itu? Bisa. Ini sebenarnya alamiah atau gimana sih Pak defisitnya? Itu kemampuan mengelola fiskal APBD. Berarti bukan by design, nanti biar Bapak nyelesain Pak ya? Oh enggak. Ya, enggak. Memang juga ada dua sumber pendapatan yang tidak direalisasikan. Belum terrealisasi ya? Nah, belum terrealisasi, yaitu di Pusat Kebudayaan Bali sama kerjasama pemaparan lahan provinsi di ITDC Nusa Dua yang tertunda. Ya, kalau saja itu nggak tertunda kan jalan dia itu. Tapi itu nggak usah dibahas. Oke, kita dapat poin itu. Jadi kata kuncinya ini ya, jangan kita mengatakan defisit itu sesuatu buruk. yang Buruk. buruk. Enggak, itu selalu APBD itu begitu. APBN, saya di APBN itu ratusan triliun defisit, tapi punya skema untuk menyelesaikannya. Saya best practice-nya 5 tahun menjadi gubernur, saya tidak pernah menghadapi masalah defisit. Defisit ada, tapi selalu bisa diselesaikan di akhir tahun. Itu loh. Nah, cuma kebetulan hari ini karena Bapak harus berhenti ya. Berhenti dulu ya. Rehat dulu lah. Tarik nafas dulu. Ya. Oke, kita dapat poin itu Pak. Dan itu adalah penutupnya. Terima kasih sekali atas waktunya. Banyak sekali insight-insight yang ya sepertinya juga publik perlu tahu ya. Dan kami mewakili publik juga ingin minta penjelasan dari Pak Koster. Demikian pemirsa, bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Wayan Koster, Ketua DPD PDIP atau PDI Perjuangan Provinsi Bali. Banyak hal menarik tadi ya, kisah di balik layar, termasuk isu-isu sensitif yang hari ini beredar di publik, termasuk di media sosial. Oke Pak Koster, matur suksema banget ini. Suksema sekali ya atas diskusinya. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa mengklirkan di persoalan. Ya. Oke, pemirsa.